Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita masih dalam acara Live In yang ke-8. Anak-anak, kita wilayah yang kita jadikan tempat lokasi Live In ini kan Cirebon. Nah, kita perlu tahu, jadi Cirebon dan berbatasan dengan Kuningan, Cirebon Kuningan itu sebenarnya adalah satu wilayah yang punya sejarah berkaitan dengan negara kita. Jadi sejarah berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa itu? Yaitu Linggarjati. Linggarjati itu sebenarnya nama wilayah. Nah, di Linggarjati ini dulu pernah terjadi, kita menyebutnya perundingan Linggarjati antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Nah, untuk belajar apa sih sebenarnya perundingan Linggarjati, dan tentu saja ini adalah tempatnya. Kita sekarang ini ada di Museum Perjanjian Linggarjati, dan saya ditemani oleh Pak Agus yang akan mendampingi kita belajar tentang perundingan Linggarjati, sekaligus juga tempat terjadinya perundingan Linggarjati. Pak Agus, terima kasih banyak udah nemenin kita ini. Ini anak-anak siswa-siswi SMP Islam Tugasku di Jakarta Timur, di Pulau Mas. Kita mau belajar tentang perundingan Linggarjati. Nah, daripada kita serahkan pada ahlinya. Silakan Pak Agus. Ya. Ini gimana nih? Kita mulai gimana dulu? Sebelah sini, Pak. Langsung sebelah masuk. Anak-anak kita masuk. Ini jadi rumah saksi sejarah ya. Disinilah terjadi perundingan Linggarjati. Silakan Pak Agus. Ya, mungkin mulainya dari sini dulu ya, Pak ya. Nanti kami akan uraikan dulu. Nah, itu mengenai riwayat singkat gedung perundingan Linggarjati. Nah, di sini dulunya pada waktu tahun 1918, nah ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk, nah itu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tersana, yang punya pabrik gula di Cirebon, dan dibangun menjadi semi permanen setengah bata. Kemudian tahun 1930, dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Van Os, dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini, dan jadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat dijadikan Hotel Rustor. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokkai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 ini Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu perundingan sini dulu itu statusnya masih hotel, yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat dijadikan markas Belanda, agresi militer kedua, dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar. Nah, itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru direnovasi, dipugar dijadikan museum sampai sekarang. Nah, kemudian sini ada maket perundingannya. Ini untuk menggambarkan suasana waktu perundingan seperti ini. Yang sebelah timur ini perwakilan dari delegasi Indonesia. Nah, ini ada 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto, Tito Projo, Dr. Anan, Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian sebelah baratnya dari Belanda juga ada 4 orang yang diketuai oleh Profesor Insinyur Schemerhon, anggotanya Van Poel, De Boer, dan Van Mook. Kemudian satu orang ini penengah perundingan, yaitu Lord Kiren dari Inggris. Kemudian sebelah selatan itu untuk nuturenya, nah itu ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Saifuddin, dan Ali Budiarjo. Nah, perundingan sini terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46, Pemarapan 14 sampai 15, dan ditandatangani Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Nah, itu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Nah, untuk posisinya seperti ini ruangannya. Cuma yang ini kebetulan mebelnya udah replika semua, yang aslinya tinggal kursi depan. Nah, yang ini asli nih. Ya, ini juga udah mengalami renovasi, Pak ya, kulitnya udah diganti. Kalau kayu sama besinya sama masih aslinya. Kalau kayunya masih aslinya. Masih sama, masih aslinya. Nah, ini dari tahun 46 udah ada, Pak. 46. Jadi rumah ini tahun 1918 didirikannya. Iya. Cuma dibangun tahun 1930, Pak. 1930. Iya. Oke. Kemudian ini juga ada piano juga nih yang aslinya. Sebelah timur masih sama masih aslinya. Cuma ini juga udah rusak pun nggak bisa bunyi. Kemudian lantai yang di dalam bangunan ini masih asli semua. Masih asli.
Bahkan bangunan juga masih aslinya kecuali atap sama genteng itu udah direnovasi Pak. Kecuali genteng. Ya. Kalau ruangannya asli semua. Masih sama masih aslinya. Nah selama perundingan para delegasi juga nginep di sini semua, nanti ada kamar-kamarnya nanti sebelah timur dari Indonesia dan Belanda. Nah sini untuk notulen nih 4 orang nih. Ini notulennya ya. Nah ini kebetulan orang Indonesia semua. Ini Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Saifuddin, dan Ali Budiarjo. Notulen itu mencatat jalannya rapat. Ya. Mencatat jalannya perundingan. Jadi hasil perundingan di sana langsung dicatat di sini Pak. Ya. Nah, untuk Indonesianya sebelah timur sana ada 4 orang juga nih. Yang sebelah timur dari Indonesia 4 orang. Yang diketuai oleh Sultan Syahrir yang sebelah sana. Ini Muhammad Rum. Ini Aka Gani atau Adnan Kapogani. Pak Susanto Tirto Projo. Nah, ini pimpinannya ya Pak ya untuk perundingan Linggarjati ya. Ketua delegasi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Yang kemudian dia nanti akan jadi Perdana Menteri pertama di parlementer, demokrasi parlementer. Kita belajar itu di SMP soalnya. Ya, udah lama Pak SMP. Iya. Ah ini penengah nah, itu ya penengah. Pak. Nah, itu untuk penengah perundingan. Jadi nah, itu Lord Kiren dari Inggris. Pak Agus ini perundingan antara Indonesia dan Belanda, ya. Ditengahi oleh Inggris. Dari Inggris. Di tengah. Jadi ini wasitnya gitu kira wasitnya, iya, mediator Pak ya. Namanya Lord Kiren. Ya. Nah ini dari Belandanya perwakilannya. Nah untuk Belandanya nih 4 orang juga. Schermerhorn, Van Pol, Van Poel, De Boer, dan Van Mook. Dan di sana Van Mook. Ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Seperti ini. Nggak merubah bentuk aslinya Pak, disesuaikan dengan yang aslinya. Dengan yang dulu terjadi ya Pak ya. Nah kita lihat ke kamar-kamarnya sebelah sini. Jadi selama perundingan para delegasi itu nginep di sini semua. Nanti ada kamar-kamar sebelah timur dari Indonesia dan Belanda. Yang sebelah kanan untuk kamar tidur delegasi Indonesia. Nah itu ada 2 kamar. Sebelah kirinya dari Belanda juga ada 2 kamar. Kemudian 1 kamar itu untuk ketua dari Belanda yaitu Profesor Insinyur Schermerhorn. Nah ini kamar-kamarnya seperti ini. Jadi Pak Agus, mohon maaf nih, mungkin anak-anak. Jadi gini, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya Agustus 1945, sebenarnya Belanda pingin menguasai Indonesia lagi. Belum mengakui, ya. Ya, Belanda tidak mengakui kemerdekaan dan pengen menguasai Indonesia lagi. Nah, jadi membonceng tentara sekutu Belanda sampai sini, harus kemudian berusaha untuk menguasai lagi. Tapi karena kita sudah ada negara, kita melakukan perlawanan. Di saat yang sama PBB sudah berdiri. Jadi PBB itu salah satunya adalah untuk menghormati kedaulatan negara lain. Nah, jadi Belanda tidak mengakui, sementara Indonesia sudah proklamasi. Nah, ini kan tempur. Akhirnya ditengahilah oleh PBB diwakili oleh Inggris. Ayo deh berunding. Berhenti perangnya dulu. Nah, itu terjadi di sini di Linggarjati, perundingan Linggarjati. Kalau anak-anak nanti belajar sejarah setelah perundingan ini, itu masih ada agresi lagi, penyerangan lagi Belanda gitu ya. Nah di sini perundingan pertama mungkin. Pertama Linggarjati. Karena nanti kita kan ada Rumroyen, ada juga nanti terakhir 49 ada konferensi meja bunda dan sebagainya. Oh ini kamar tidur Pak ya? Nah ini untuk kamar tidur delegasi Indonesia di sini seperti ini. Cuma yang ini juga udah replika semua, cuma nggak merubah bentuk aslinya, disamakan disesuaikan dengan yang aslinya. Nah kemudian sini juga ada foto Panos nih. Nah ini foto yang pertama kali ngebangun Pak ya. Nah ini waktu tahun 1930. Ini yang punya rumah pertama ini ya. Yang pertama kali ngebangun ya. Jadi ini beli dari Ibu Jasitem dan dibangun menjadi permanen sampai seperti ini. Dan dijadikan Wisma Belanda pada saat itu. Nah ini orang Belanda. Sebenarnya anak kalau kalian pergi ke situs-situs sejarah seperti ini, kalau kalian baca sejarahnya, terus kemudian kalian berada di tempat terjadinya itu, kalau saya sih bisa ngerasain bagus, saya bisa ngerasain. Di sini ini tempatnya yang sangat yang ikut menentukan nasib negara, kira-kira begitulah ya. Betul. Gitu. Oke Pak Agus, lanjut Pak Agus ya. Nah ini ada foto-fotonya juga nih waktu di KNB ya. Nah ini sebelum ini konferensi meja bundar di Den Haag, perundingan terakhir Belanda, ya. Di Belanda, perundingan terakhir. Jadi Linggarjati dulu, kemudian ke Renville 47, Renville juga nggak selesai, ke Rumroyen juga selesai, ini lanjut ke KNB. Jadi sampai 4 kali perundingan Indonesia sama Belanda agar supaya kemerdekaan kita diakui gitu ya. Betul. Yang pertama Linggarjati. Abis itu Belanda nyerang, agresi pertama. Abis itu berunding lagi di namanya perundingan Renville. Abis itu tidak dihormati lagi oleh Belanda, hasil perundingannya agresi lagi gitu ya, berunding lagi, namanya perundingan Rumroyen. Kenapa Rumroyen? Karena yang Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum, yang satunya lagi Van Royen. Terus terakhir yang kita udah tahu tuh konferensi meja bundar, itu terakhir ya. Terakhir Pak. Setelah itu Belanda benar-benar terpaksa, bukan terpaksa, harus mengakui
bahwa Indonesia tuh udah jadi negara merdeka beneran gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat lagi lalu. ke kamar tidur delegasi Belandanya. Nah, ini kamar tidur delegasi Belandanya seperti ini. Nah, ini 2 kamar juga yang ukuran sama, cuma dari Belanda ini pakai connecting door. Oh iya. Nah, ini seperti ini. Cuma sayangnya juga yang di kamar kami ini nggak ada kamar mandi ya. Kamar mandinya dipisah pakai kamar mandi umum. Nanti ada sebelah utara sana. Gitu, ya. Terkecuali kamar tidur Lord Kiran dari Inggris, nggak ada kamar mandinya di dalam kamar, Pak. Lemari-lemarinya semua Udah replika juga. udah replika juga ya. Nah, kemudian sini juga ada foto perempuan ini. Ini Nah, ini foto Ibu Maria Ulfa Santoso. Nah, ini Menteri Sosial pertama Indonesia. Dan ini yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini. Perundingan Karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah sini atas sejukan Ibu Maria Ulfa ini. Yang beralasan karena di sini udaranya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Ulfa ini dulunya itu anak mantan Bupati Kuningan, dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan pada saat itu cuma satu-satunya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Jadi kenapa kok di Linggarjati rupanya pertimbangannya Jogja, Jakarta, tengah-tengahnya itu di sini dan udaranya masih sejuk. Jadi untuk berunding biar nggak panas. Supaya tenang, Pak. Supaya tenang. Jadi akhirnya di sini. Jadi nggak bising dengan atas usul dari Ibu Maria Ulfa yang nanti akhirnya jadi menteri. Oke. Nah, yang ini tuh ke Indonesia nih satu kamar lagi seperti ini dipisah. Kalau dari Belanda pakai connecting, kalau Indonesia nggak pakai connecting. Jadi kalau malam mungkin dari Belanda itu pakai bisa berunding dulu, Pak ya. Iya, kalau dari Indonesia enggak. Ya, kalau Indonesia mau berunding ketahuan sama orang Belanda. Oh, itu mau berunding tuh. Nah, kalau yang ini untuk ketua di Belanda nih, Profesor Insinyur Sepenhorn, Pak, sendirian di sini. Cuma ini semuanya di kamar-kamar ini, satu kamar itu ada 2, karena itu untuk menurut ukuran standar hotel. Karena pada waktu perundingan sini, dulu itu statusnya masih hotel, jadi ini disesuaikan dengan keadaan hotel lagi. Waduh, ini kalau di pintu jendela kusennya sama, masih aslinya. Asli. Iya. Kalau ini mah paling jati, atap mungkin jatinya kualitasnya, Pak, beda. Kalau ini sampai hitam dalamnya. Kuat banget ini. Kuat banget, masih sama, masnya paling kucing-kucingnya aja udah diganti, Pak. Yang jelas kalau kejedot, wah lumayan rasanya. Mau jati begini keras banget. Nah, kita lihat lagi ke sana, ke ruang makan sama ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Lord Kiren. Nah, kalau di ruang makan itu masih sama, mebelnya masih aslinya. Nah, itu ada kursi, meja, lemari, dan kaca rias ke sebelah kanan sana. Sebelah kanan. Kalau Soekarno, paham lah ya. Nah, sebelah sini. Nah, kemudian sini juga ada foto bangunan, Pak nih. Nah, ini foto bangunan saat berlangsungnya perundingan. Nah, ini tahun 46 seperti ini keadaannya. Oh, ini beneran. Iya. Ini foto kejadian sesungguhnya ini. Sesungguhnya seperti ini nggak hoax, ini bukan editan. Ini mau foto. Nah, ini dari ini. Jogja dan Jakarta ke Cirebon ya, naik kapal udara ini yang bisa sandal laut. Nah, ini berhentinya di pelabuhan Cirebon di atas air. Nah, dari Cirebon ke sini naik kendaraan roda 4. Kebetulan akses jalan sama penerangan tahun 46 itu udah ada pada saat itu. Oh, waktu itu sudah ada. Makanya dipilih daerah ini karena apa namanya infrastrukturnya sebenarnya udah enak ada, gitu ya. Udah enak. Oke. Nah, ini kita lanjut ke sini ke ruang makan, Pak. Nah, ini masih sama nih mebelnya. Nah, ini ruang makannya. Nah, yang ini masih asli semua nih, ada kursi, meja, lemari, dan kaca rias. Ini asli semua? Masih sama, masih aslinya. Nah, ini bahannya dari kayu jati. Nah, sini kami cuma mengadakan pemelituran ulang aja. Cuma dipelitur ulang aja. Iya. Nah, juga keramik-keramik juga tuh yang dalam lemari, nah itu yang dataran besar. Nah, itu masih sama, Pak, masih aslinya, kecuali yang bawahnya yang kecil udah replikanya, kemudian bendera juga udah replikanya. Nah, ini seperti ini. Wah, saya megang kursi tempatnya tokoh zaman Indonesia baru pertama kali merdeka. Ya. Nah, kalau sini di samping sini ada bekas penampungan air. Nah, ini masih sama juga, masih aslinya. Nah, ini ngambil air ini dari mata air Gunung Ciremai. Nah, itu dari dulu sampai sekarang masih berfungsi, Pak, tetap masih ngalir. Kalau sebelah sananya bekas dapur, cuma sekarang kami gunakan untuk tempat petugas. Kalau anak-anak lihat, ini emang lokasi Hotel Merdeka ini dulu enak banget gitu ya, nyaman banget. Jadi namanya juga berunding,
dari perang lalu berunding ya butuh suasana yang enak, Betul. nyaman, supaya nggak emosian. Betul, Pak. gitu ya. Meskipun ya abis berunding itu Belanda mengkhianati lagi sih. Tapi Ya. pada saat berunding sampai bisa menghasilkan sepakat itu diperlukan suasana yang enak. Nah, Linggarjati ini emang enak sih. Apa suasananya enak nih ya? Karena mungkin di kaki Gunung Ciremai, Pak. Karena di kaki Gunung Iya, Ciremai. betul. Iya, betul. Oke. Jadi ini selama perundingan karena di sana nggak ada kamar mandi, nah ini mandinya sini semua. Ada kamar mandi umum satu. Nah ini satu-satunya kamar mandi yang berada di dalam bangunan ini. Satu-satunya. Ya, jadi kalau mandi mungkin ngantri dulu di sini semua, Pak. Nah ini seperti ini kamar mandinya. Bisa masuk, silakan. Presiden, Perdana Menteri kalau mau mandi ngantri juga. Ngantri dulu di sini. Nah ini seperti ini. Oh, tapi ini masih digunakan atau di air untuk sekedar apa namanya? Ini kadang pengunjung suka ngambil air wudhu, Pak, yang nggak apa-apa. Oh, iya, masih bisa ya. Jadi Kalau maksudnya masih difungsikan ya? Iya, difungsikan, masih Pak. dipakai. Ini baknya masih sama, paling pengecetan aja. Anak-anak Berangkat mau mandi nggak apa-apa. Pak Soekarno, Pak Sultan Syahrir, Iya. mandinya di sini loh. Dingin. Dingin sini, sejuk. Nah kita langsung ke sebelah utara sana. Nah di sana ada satu ruangan lagi. Nah itu ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Lord Kiren. Wah. Nah ini ruangannya seperti ini. Saya harus masuk. Disinilah ruangan tempat Pak Soekarno Ya. pernah berada. Nah ini ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Lord Kiren. Sini nah, itu cuma 4 mata. Nah itu pun cuma 1 jam, Pak, ya, sebelum perundingan dimulai. Nah beliau duduk di kursi panjang ini. Nah ini gambarannya seperti ini. Jadi 1 jam sebelum perundingan Perundingan. dimulai, Iya. Pak Soekarno sebagai Presiden Indonesia sama Lord Kiren Kiren. tadi penengah dari Inggris, Iya. kemudian bertemu di sini selama 1 jam. 1 jam Cuma sebelum perundingan. berdua. Ya. Iya. Nah beliau nggak ikut berunding di sana, karena di sana sudah diwakili oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Setelah pertemuan sini, beliau langsung balik lagi ke Jogja. Nah yang ini juga kebetulan masih sama masasinya, cuma juga kulitnya udah mengalami renovasi. Kembali ke Jogja karena waktu pertama kali merdeka itu emang banyak berpusatnya di Jogja. Di Jogja, betul. Nah kalau yang ini bekas kamar tidur Lord Kiren yang dari Inggris untuk penengah perundingan. Nah ini tidurnya sebelah sini. Nah yang ini istimewanya ada kamar mandi di dalam, Pak. Mungkin dulunya mungkin VIP-nya, cuma juga kloset udah replika, tegel juga udah replika, tinggal baknya aja yang aslinya. Di sini wasitnya ini Ya. punya kamar khusus agak jauh dari kamar-kamar peserta perundingan ya, Pak? Ya, Ya. Ini kusen begini ini. jati semua, Pak. Jati semua. Nah ini terakhir renovasi kemarin tahun 2016. Dari tahun 76 udah 6 kali renovasi, terakhir tahun 2016. 2016 ya. Kalau keaslian bentuknya dipertahankan, tapi ada beberapa perabot yang tidak bisa diselamatkan, akhirnya direplika. Di ya. replika, Pak. Ada yang masih bagus, cuman dicat ya, dipelitur Di aja. pelitur ulang aja ya. Nah kemudian ini untuk mengenai ruas area, Pak, luas area semuanya. Nah batas pagar bawah sana keliling, nah itu 2,4 hektar. Nah di belakang bangunan ini dulunya itu perkebunan teh semua. Perkebunan teh. Ya cuma nggak ada yang ngerawat, kami jadikan taman dari tahun 1982. Kalau luas bangunan sendiri, nah itu 800 meter persegi luas bangunannya. Dua. Nah pemilik tunggal pertamanya yaitu Ibu Jastem itu. Jasi temen. Dan sayangnya Ibu Jastem itu nggak punya keturunan sama sekali setelah dipersunting. Nah beliau ini dijual ke Panos dan beliau langsung dibawa di Belanda. Dan wafatnya juga mungkin di sana di Belanda. Dan ini sekarang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Nah, museum ini Iya. dikelola. Pak, saya mau tanya nih Pak Agus. Dari Pak Agus kan bertugas di sini ya. Iya. Tugas di sini. Saya mau tanya Pak. Sini Pak, biar belakang. Seberapa banyak anak muda yang datang ke sini benar-benar untuk mempelajari sejarah perundingan Linggarjati, Pak? Nah ini kebetulan dari kebanyakan anak sekolah, Pak, ya. Cuma ini selama COVID ini mungkin turun drastis, Pak, banyak sekali turunnya, mungkin nggak setengahnya juga. Mungkin 1.000 aja, Pak, untuk per bulan. Nah sebelum COVID, nah itu mencapai 1 bulan itu 4-6 ribu pengunjung. 1 bulan bisa didatangi 4 Sampai 6.000 pengunjung. Sampai 6.000 pengunjung sih. Iya. Biasanya dari sekolah-sekolah ya Pak ya? Iya, dari sekolah-sekolah. Sekolah khusus datang ke sini untuk belajar ya Pak? Nah itu beda lagi bulan Juni, Pak, ya, liburan sekolah. Nah itu Liburan. mencapai 14-16 ribu pengunjung. Jadi Iya. alhamdulillah situs sejarah ini masih banyak dikunjungi. Masih, orang. Pak, ya.
Ini karena suasananya juga enak sih Pak ya. Ya, betul. Banyak pohon-pohonnya gede-gede, jadi nyaman gitu. Iya, Dan betul. rumahnya juga tertata bagus gitu ya. Betul, betul. Jadi mungkin itu. Tapi kalau misalnya nggak dari sekolah nih Pak nih, Ya. anak muda nih, anak Umum muda gitu. atau anak remaja umum, Ya. dia nggak dari sekolah nggak apa, datang sendiri, tapi dia masih muda, pengen belajar sejarah, banyak apa yang begitu Pak? Ada juga Pak. Ada juga ya. Cuma mungkin berapa persen Pak? Jadi anak muda Iya. datang ke sini Iya. itu ya hampir semuanya karena diberangkatin sama sekolah. Iya. Kalau atas kemauan sendiri, nah itu Iya, sebenarnya betul, tuh, ya. betul Pak. Kurang Pak. Iya. Karena mungkin gimana Pak ya? Iya, sejarah ya. Iya. Biasanya ke mall-mall Pak kalau anak muda. Iya. Biasanya ke mall bukan ke situ Ya juga sejarah. kalau nggak didorong sama dari sekolahan mungkin kayak kesini juga sih Pak. Padahal anak-anak kalau kalian baca tentang sejarah tuh seru banget loh. Abis baca sejarahnya, tapi bukan cuma baca sejarahnya, terus dibayangin kejadiannya, terus kita datang ke tempat kejadiannya. Sama lah Betul. kalau kalian ada cerita-cerita yang menempel di hati gitu ya. Lalu kemudian datang lagi ke lokasinya kan berasa lagi tuh. Nah, kalau sejarah sebenarnya begitu sebenarnya. Betul. Ya. Pak Agus sendiri udah lama. Kalau saya dari 93 Pak. Wow, udah lama banget. dari 93. tahun Cuma 93. kami ini ada 3 orang itu dari BPCB-nya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Balai Serang, Pelestarian Banten. Cagar Budaya. Tahun 93. Udah lama juga itu, tahun 93 berarti sudah 28 tahun. Ya, Wow, 28 tahun memberikan informasi tentang sejarah. ya. Alhamdulillah Pak, berkah. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, Pak Munjid dan Pak Hermawan, Pak Aris dan Pak Bari mau keliling-keliling, tapi rahasia. Anak-anak nggak usah ikut. Sekian kita untuk di Museum Perundingan Linggarjati. Pak Agus, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Ya. Mudah-mudahan informasi dari Pak Agus akan kita ingat terus. Dan saya sendiri di sekolah kan guru PPKN Pak, jadi Ya. suka bahas gini juga. Ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak biar nggak lupa. Nanti ada ujiannya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.